bisanya kita sebagai joki ternak sama joki perawat cuma bisa menyiapkan burung. Burung ini kita siapin untuk lomba, sampai di lapangan kita gantung. Itu hasil akhirnya kalau buat saya pribadi itu udah kita serahkan sama juri sama Tuhan. Udah, kita nggak bisa apa-apa. Kalau emang dia layak juara ya insya Allah juara. Ada tamu. Hai sahabat tani. Kenalkan, saya Nugi Gremet dari Gremet Big Farm, peternak murai ala kadarnya. Salam lestari. Saya dari tahun 90-an ya, 95 udah main burung. Udah sering, palanya sering, menangnya juga pernah. Ya, tapi rasanya sama gitu-gitu aja. Kalau udah seminggu kemudian udah nggak ada rasanya. Ya gimana ya main burungnya begitu. Kalau saya main burung senangnya nih nyiapin burung. Ini burung dari nol kita siapin sampai dia bener-bener matang, kita lombain, terus dia bisa kerja, itu hati saya udah senang. Udah, waduh bisa juga nih gitu. Burung bisa kerja juga nih. Walaupun ntar mau menang mau enggak kan balik lagi ke juri dan Tuhan ya gitu kan. Sama rezeki kita dah gitu. Kalau rezeki kita baik, Tuhan memudahkan, insya Allah juara. Awalnya saya lihat di lapangan nih kok seneng gitu. Bagaimana kita deketin yang punya, terus kesepakatannya gimana, apa kita tuker burung apa-apa kan. Kalau duit materi saya nggak begitu punya ya, kalau burung ada gitu. Oh mau tuker ini saya nambah segini gimana, jadi nggak? Jadi akhirnya saya punya jagoan, saya latih, saya mainin, menang, bosen saya ternak. Nah saya ambil anak-anaknya ada tuh, teman-teman juga pakai, anak-anaknya banyak. Alhamdulillah sih udah banyak juga yang berprestasi. Seket kecil bisa, malah dia bisa poligami, ceweknya 2, lakinya 1 bisa. Yang penting kan ada air tuh, kita air tiap hari ganti, jadi dia bisa mandi. Umpama dia panas, kondisi badannya udah mulai tuh panas gitu, dia mandi sendiri gitu. Ya 6 bulan udah bisa dikawinkan, perempuan kan. Kalau dia nalor apa enggaknya tergantung kondisi dia di dalam kandang juga sih, kita nggak bisa prediksi. Ini biasanya begini sih nggak ada yang jago main burung. Jadi uniknya kalau lagi ngerayu, lucu dah gini-gini. Sujud, cicit lagi ngerayu ceweknya gitu, sampai ceweknya birainya muncak, kan ceweknya ngempar-ngempar, baru dia naik. Jadi kawinnya sembari terbang. Itu setelah kawin biasanya langsung mengkerut aja tuh burung. Rata-rata begitu, mengkerut kayak burung sakit. Ya begitu, lemah dia. Dia mulai pola latihan dari nol lagi. Dan itu juga burung biasanya karakternya bisa berubah. Biasanya berubah, ada juga yang enggak, ada yang mentalnya bagus ya tinggal angkat gotong, mainin bisa jalan. Memang rata-rata kalau udah di sini yang saya alamin ya, kalau udah dimasuk kandang ternak, kita masukin kandang biasa yang buat lomba itu, biasanya stres. Gue jadi disuruh ke sono, suruh mandi, dia udah jadi malas lagi, udah biasain santai sih ya kan, kayak kita aja. Udah biasa tidur, makan tidur, suruh kerja, malas gitu. Kadang ya banyak kan begitu. Jadi kalau dari kandang ini kita masukin kandang, rata-rata punya saya stres dulu dah. Jadi pola perawatannya beda lagi gitu. Banyak ininya sih, jenjang-jenjangnya perawatan. Tergantung burungnya, tergantung mentalnya, tergantung moodnya. Udah nggak bisa dibohongin itu. Ada yang bisa cepat, ada yang lama, ada yang nggak bisa sama sekali, ada. Kayak macam ini yang tua nih, itu udah 10 tahun lebih. Ya udah nggak bisa apa-apa. Di ternak aja kadang-kadang telurnya udah nggak ngisi. Udah saking tuanya ya. Dulu sih juara mulu. Kondisi lakiannya kurang fit, ya kan? Tapi perempuannya udah minta kawin, dikawinin. Tapi kondisi lakinya kurang fit kan spermanya juga nggak bagus. Bisa jadi telur tapi nggak bisa netes. Banyak kan begitu. Kadang kondisi lakinya fit nih, lagi fit-fitnya, perempuannya kurang, dikawinin, nelor. Tapi setelah nelor, lakinya masih panas, maksudnya masih galak, kadang telurnya dipatolin. Gen ibunya kuat juga apa enggak? Gen ibunya gimana? Kalau gen ibunya dari hutan, kan ngeblank kita. Nah itu yang lebih repot. Jadi kalau bapaknya terahnya begini, kita udah tahu karakternya, ibunya kita tahu karakternya, itu agak mudah. Kita udah punya jalur lah. Dan yang enaknya kalau burung ternak itu karakter pola rawatannya mbak. Ini kalau dirawat kayak bapaknya dulu, biasanya enak nih gitu. Rawatannya kayak bapaknya dulu, settingannya kayak bapaknya dulu, jalan kan nih. Jadi kita udah punya pola rawatannya aja dulu. Menangnya burung
yang biasa kita mainin kan kita tahu karakter dia, rawatannya dia, kita ternak, kita ambil anaknya itu dengan harapan ntar karakternya seperti bapaknya begini, pola makan, pola mandinya seperti bapaknya, bisa jalan gitu. Jadi kita nggak jajal pola ini, enggak, rata-rata tarik dari bapaknya aja udah bisa jalan gitu. Biasanya seperti itu kalau saya. Di sini yang ada Medan sama ekor hitam. Biasanya dadanya coklat, punggung sampai buntut hitam. Oh, kalau antara Medan daerah-daerah ya, Medan, Aceh, dia beda-beda Mbak. Kalau Aceh apa Nias, biasanya ekornya hitam, nggak ada buntutnya, di bawahnya nggak ada putihnya, full hitam. Kalau Medan buntutnya putih, terus bentuk murai terbaik ya Medan. Banyak penggemarnya Medan. Lembab bisa karena kan dia ada yang di hutannya, ada yang di daerah apa ya, dekat-dekat sungai-sungai gitu, ada yang di lereng, ada yang di gunung. Tergantung sih dari daerah asalnya mana gitu. Tiap daerah ada biasanya. Dulu di Jawa juga ada namanya larwo, tapi sekarang punah karena udah jarang hutan kan. Kalau di Sumatera masih banyak. Sumatera juga tergantung, ada murai Lampung, Medan, Aceh, Padang juga ada. Yang penting ada hutannya, dia ada. Asli punya Indonesia, epidemik Indonesia. Oh, karena sifat murai itu fighter ya. Kalau di hutannya dia teritorial ya. Jadi menguasai satu wilayah. Jadi satu wilayah biasanya satu pejantan. Kalau ada pejantan masuk, pejantan lain datang pasti diusir sama pejantan gitu. Karena emang nggak bisa dicampur, karena kalau udah tempur sampai mati Mbak. Jadi kalau proses penjodohan murai itu, kalau kita baru masukin betina, ya kadar hidupnya paling 10%, betinanya loh. Biasanya mati. Jadi harus ada trik-trik tersendiri gitu. Gaya tarung sama suara hutannya dia tuh kalau kita taruh di rumah aja, biar nggak usah di lomba, di rumah aja tuh udah enak. Suara kayak serasa di hutan lah gitu. Jadi kita di rumah kayak serasa di hutan, gimana sih rasanya, kan enak gitu. Area lomba biasanya kita latih dulu di rumah ya Mbak. Pola mandi, pola jemur, pola makannya dia, sampai dia bener-bener badannya sehat, fit, terus udah bisa ngeluarin tembakan-tembakan, maksudnya materi-materi burung lain udah bisa dibawain dia dengan baik. Ya biasanya kita latih ke lapangan, ke arena lomba, latihan bersama, namanya lakber. Kalau pertama ya kita latihan lakber, nanti umpama di lakber udah bisa jalan, apalagi udah bisa prestasi gitu ya, kita ikut latihan prestasi, naik ke jenjangnya latihan prestasi, namanya lakpres. Biasanya sebulan sekali lakpres. Terus kalau udah lakpres, sudah mumpuni, udah bisa buat main berapa session, biasanya lomba cup, lomba-lomba nasional lah kita ikutin. Biasanya orang kalau lomba bisa sekali hari ini main bisa 1 season, 2 season, 3 season, 4 season, tergantung kondisi burung. Nah itu bagaimana caranya kita nyiapin. Kalau kondisi fisiknya udah bagus ya bisa 4 season, 5 season bisa. Nggak mengurangi ini. Kalau fisiknya belum dapat ya 1 season bisa juara, 2 season dia ngempos, ukak-ukak doang, nggak ada variasi lagunya ya sulit. Berarti tenaganya udah nggak ada. Pola latihan lagi hariannya itu aja. Kalau burung murai muda juga terlalu muda, riskan, bahaya juga. Tapi ya ada juga yang kuat. Biasanya sih 2-3 kali mabung lah baru enak. Jadi 2-3 mabung ya sekitar 2 tahunan lah, baru mulai enak. Dari nol ya, dari dia bayi gitu, 2-3 tahunan dah. 2 tahun dah udah cukup dah, udah bisa latih. Tergantung burungnya. Burung kadang-kadang cocok-cocokan juga Mbak sama kayak manusia. Misalnya kalau baru lahir kita kasih SGM belum tentu cocok ya kan. Sama kan sekarang pakan macamnya banyak. Ya udah kita coba-coba aja di cocoknya mana, senengnya mana. Kalau seneng juga belum tentu cocok juga belum tentu dia senang gitu loh. Mandi jemurnya harus stabil. Polanya bagaimana? Kalau jemurnya kenceng, ngerubah badannya apa enggak, ngerubah biasanya enggak, jemurnya kurang bagaimana gitu kan. Mandinya pokoknya pagi apa siang apa sore, itu juga pengaruh. Sama kalau saya pribadi pakai tenggeran ya, umbaran, jadi latihan lari. Nah itu kalau saya paling penting itu, karena burung bertenaga apa tidak saya ngelihatnya di situ. Terus mau kemana tuh burung diarahkan, harus bagaimana saya kasih polanya, saya lihatnya di umbaran. Jadi kalau awal-awal burung saya taruh di umbaran, lihat terbangnya. Kalau terbangnya masih kaku-kaku, berarti kan ototnya masih pada kaku.
sarap-sarapnya belum pas, napasnya belum dapat, ya udah biarin aja dulu. Kalau udah enak mulai dilatih sedikit-sedikit, diusir-usir gitu sampai dia punya tenaga bagus. Setelah punya tenaga bagus baru kita masuk pola pakan. Pola pakannya bagaimana nih untuk penyeimbangan gizi sama latihan militer dia kan, latihan butuh tenaga, butuh gizi kan. Nah itu kita penting, penyeimbangannya gimana, jangkriknya maunya diberapain, kalau kasih dikit dia ngedrop enggak, harus ditambah vitamin enggak gitu. Kalau udah biasa ya bisa 200, jadi 1 2 dari sini ke sini lagi 1 gitu, kita ngitungnya begitu, 1 rit lah kalau mobil. Ya bagus ya pagi ya, pagi pas ada matahari, pas dia kena matahari itu lebih bagus lagi, lebih cepet apa badannya, ototnya lebih cepat. Kalau abri kan baru masuk pasti siang-siang suruh lari, nah itu kan buat pembentukan otot sama dagingnya kan, ya begitu. Penjurian biasanya dari gaya, materi, sama volume biasanya gitu. Volume suaranya dia tembakannya dia keras apa enggak. Jadi kalau volume tuh masuknya ke air suara ya. Kalau saya pelatihan di apa ini diklat juri gitu kan, ada volume, cara volume itu biasanya masuknya ke air suara. Air suara tuh dibagi beberapa bagian gitu. Ada yang tebel kering, tebel tipis, ya kan? Ada yang sedang kering, sedang tipis gitu. Waduh, kalau pertama harusnya burungnya udah bagus banget, fit banget, dia main udah bagus. Itu juga kan belum tentu juga juara 1 karena hasil akhirnya ada di tangan Tuhan sama juri. Jadi kalau Tuhan memudahkan untuk juara ya insya Allah juara. Jadi kita sebagai joki ternak sama joki perawat cuma bisa menyiapkan burung ini kita siapin untuk lomba, sampai di lapangan kita gantung. Itu hasil akhirnya kalau buat saya pribadi itu udah kita serahkan sama juri sama Tuhan, udah kita nggak bisa apa-apa. Kalau emang dia layak juara ya insya Allah juara. Kalau banyak kan orang pakai Medan sih, jadi banyak yang menang Medan. Tapi nggak sedikit juga murai-murai ekor hitam menang juga banyak. Kerjanya lebih bagus dari Medan juga banyak. Kalau udah di lapangan tergantung kondisi kita Mbak. Jadi balik lagi ke pola latihan harian. Gitu. Jadi pola latihan harian ini gimana nih? Sama moodnya dia gimana nih? Gitu. Sebenarnya sih dulu ada yang kotak, ada yang macem-macem. Tapi kan berjalannya waktu dilihat yang enak yang mana gitu lah. Oh ternyata cocoknya bundar. Dari segi untuk juri menilai gampang, biar dari jauh pun kelihatan. Kalau kotak kan kepotong kayunya itu, jadi pas dia kerja bisa nggak kelihatan juga bisa. Jadi yang idealnya bundar. Jadi budaya Anda sekarang murai ya pakai kandang bundar gitu. Kalau di lomba kendalanya ya misalnya nih ada burung sampai lapangan ya itu tadi moodnya hilang, apa dia dibawa naik mobil nggak mau juga ada, hilang moodnya sampai lapangan bingung tuh diem aja juga ada. Ya terus mencoba benar-benar perhatiin, ya itu tadi ikhlas, nggak boleh lemah. Apapun hasilnya kita harus pasrah sama Tuhan, belajar lagi karena di burung nggak ada masternya, terus belajar gitu. Pengalaman paling berkesan ya pas lomba burung kita pas lagi kerja ya kan, kondisi enak kerja, wah kita banding sama yang lainnya kayaknya kita menonjol nih, ada harapan juara kan, tiba-tiba burungnya jatuh turun ke bawah kan diskualifikasi, nggak jadi juara. Nah itu sedihnya tuh ya. Biasanya saya taruh bola di bawah sangkar, bola apa jaring apa tali gitu, diikat-ikat biar dia takut turun. Tapi kadang-kadang ngaruh, burungnya jadi takut, bunyinya nggak lepas, nggak ngelos, agak-agak ngeper gitu, agak ngerem, agak-agak takut gitu. Ya pas habis kejadian gitu ya saya kasih bola, aman dah, terusnya aman gitu. Banyak sih, banyak hal, banyak macamnya juga. Pengaruhnya banyak Pak, apa dia pas itu birainya ketinggian terus nguber ke bawah juga bisa, apa dia kepleset jatuh juga bisa, udah nggak pakai alasan dah, kalau yang penting jatuh udah jatuh dis gitu. Alasannya banyak. Burung tergantung burungnya juga, kekencengan settingan juga bisa, tiba-tiba birainya memuncak, nggak bisa ngontrol etika dia mainnya ya bisa juga jatuh, macem-macem dah. Tapi ya di situ seninya main burung. Harga burung nih bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang-sedang aja. Itu kan cuma hal kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau saya pribadi pernah punya burung ditawar
15 juta pernah, 25 juta waktu itu di Tegal pernah, di Cirebon 30 juta pernah. Buat pemula yang baru ngerawat burung ya tetap semangat aja dah. Jangan kendor, jangan takut ngeliat burung-burung orang yang mewah. Karena di atas gantangan, semewah-mewahnya burung di bawah belum tentu kerja di atas. Jadi jangan takut ngeliat burung orang yang mewah. Lawan terus. Salam lestari.